make me feel a little higher. Things you do, they make me smile. Make me feel so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha, NIM 1906-110093 dari kelas Agroteknologi C 2019, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang transpirasi air pada tanaman pacar air. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya sampai habis. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap air atau H2O dan CO2 atau karbon dioksida yang terjadi pada siang hari pada saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan langsung dengan udara luar, yaitu yang memiliki pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel oleh proses fisiologi tanaman. Imbibisi sendiri berasal dari bahasa Latin yang ditarik dari kata trans yang artinya melintasi dan dari kata spirare yang artinya adalah menghisap. Mengacu pada buku seri IPA Biologi yang ditulis oleh Deswati Furkonita pada tahun 2007, transpirasi adalah suatu proses menguapnya air pada tumbuhan melalui stomata. Sedangkan stomata sendiri yang dijelaskan di dalam buku tersebut adalah suatu lubang kecil yang ditemukan di bawah lapisan permukaan daun yang mana berhubungan dengan jaringan yang ada di dalam tumbuhan. Pada sebagian besar tanaman, transpirasi adalah sebuah proses pasif dan dikontrol oleh kelembapan atmosfer dan jumlah kandungan air yang ada di dalam tanah. Terdapat beberapa syarat terjadinya imbibisi yang dikemukakan oleh Gardner et al. Pada tahun 1991 dan Dwijo Seputro pada tahun 1986 serta dikutip oleh Putri Mayangsari dalam laporan praktikumnya tentang transpirasi pada tahun 2014, yaitu terdapat dua faktor terjadinya transpirasi, yakni faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal dari terjadinya proses transpirasi yang pertama adalah penutupan stomata, yang kedua jumlah dan ukuran stomata, yang ketiga jumlah dan kondisi morfologi daun, yang keempat penggulungan dan pelipatan daun, yang kelima kedalaman dan proliferasi akar. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama yaitu kelembaban, yang kedua yaitu suhu, yang ketiga yaitu cahaya, yang keempat yaitu angin, yang kelima yaitu kandungan air, dan yang terakhir adalah tanah. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan dan juga
langkah-langkah atau cara kerja dari praktikum kita kali ini. Pertama, siapkan tanaman pacar air. Yang kedua, siapkan wadah botol. Ketiga, siapkan kapas. Yang keempat, siapkan air. Yang kelima, siapkan kertas grafik. Dan yang terakhir, siapkan penggaris. Yang pertama, ukur luas permukaan daun pada kertas grafik. Selanjutnya, masukkan pacar air ke dalam wadah, lalu isi air sampai setinggi dari akarnya. Ukur ketinggian air yang ada di dalam wadah. Kemudian, tutupilah tepi-tepi wadah aqua botol dengan menggunakan kapas. Setelah tertutupi kapas, diamkan pacar air selama kurang lebih 2 hari. Beginilah tampilan tanaman pacar air setelah didiamkan selama kurang lebih 2 hari dan tidak terkena cahaya matahari. Setelah 2 hari, ukur kembali ketinggian air. Kemudian, gambarlah kembali daun yang kita gambar sebelumnya pada kertas grafik. Ini adalah hasil pengamatan praktikum yang saya lakukan. Pada kedua gambar tersebut dapat kita lihat bahwa luas permukaan daun sebelum dan sesudah didiamkan selama 2 hari mengalami penyusutan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut. Sebelum didiamkan selama 2 hari, permukaannya yaitu 21 cm, sedangkan setelah didiamkan selama 2 hari, luas permukaannya menjadi 20 cm. Begitu pula dengan ketinggian airnya yang sebelumnya yaitu 4 cm, sedangkan sesudah menjadi 3 cm. Berdasarkan data pengamatan yang kita dapatkan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa tanaman pacar air yang didiamkan selama kurang lebih 2 hari dan tidak terkena pancaran sinar matahari langsung tetap melakukan transpirasi, yaitu proses kehilangan air berupa uap air melalui stomata. Hal ini ditandai dengan berubahnya ketinggian air sebelum dan sesudah didiamkan selama kurang lebih 2 hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua adalah suhu. Jika tanaman diletakkan pada kondisi terang, maka akan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, sehingga terjadilah proses fotosintesis yang juga membutuhkan air. Dan jika tanaman diletakkan pada kondisi yang terang, maka suhunya akan tinggi. Suhu dari tersebut akan tinggi, yang menyebabkan proses penguapan menjadi jauh lebih besar. Sedangkan tanaman yang diletakkan pada kondisi yang gelap atau pada tempat yang gelap, maka tanaman tersebut tidak akan melakukan proses fotosintesis, namun tetap melakukan proses transpirasi. Air yang seharusnya digunakan untuk proses fotosintesis tertahan di sel penjaga. Kemudian potensial air di sel penjaga ini menjadi rendah sehingga terjadi difusi antara air di potensi di sel penjaga dengan stomata. Hal tersebut membuat stomata menjadi sukar untuk membuka, sehingga laju transpirasi menjadi lambat. Intensitas cahaya dan suhu yang tinggi menyebabkan stomata menjadi jauh lebih cepat membuka, sehingga laju transpirasi menjadi lebih cepat. Pendapat ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ross dan Saliburi pada tahun 1992 yang ditulis dalam laporan praktikum yang dibuat oleh Anjarsari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selain dari intensitas cahaya dan suhu yang tinggi, luas permukaan suatu daun juga mempengaruhi dari laju transpirasi. Semakin besar luas permukaan suatu daun, maka stomata pada daun tersebut juga akan semakin banyak.
sehingga laju transpirasi menjadi jauh lebih cepat. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Loveless pada tahun 1991 dalam buku Suyitno pada tahun 2012 dan dimuat ulang dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Nur Hasanah dan teman-teman pada tahun 2014. Dan juga sedikit tambahan, pada praktikum ini tanaman pacar air yang didiamkan selama 2 hari, daun-daunnya menjadi layu dan mengecil. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini dapat terjadi, yaitu dari kurangnya intensitas cahaya untuk tanaman tersebut dan juga kurangnya nutrisi pada tanaman tersebut, dan ada berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan tanaman pacar air yang didiamkan selama kurang lebih 2 hari dan tidak terkena pancaran sinar matahari, bahwa tanaman tersebut tetap melakukan penguapan atau melakukan proses penguapan atau yang biasa kita kenal dengan proses transpirasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan atau menjadi faktor dari terjadinya proses transpirasi. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada kelembaban, yang ketiga ada intensitas cahaya, yang keempat ada luas permukaan daun, dan sebagainya macamnya. Saran untuk praktikum kali ini adalah diharapkan para praktikan untuk menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan praktikum hari ini, dan juga diharapkan praktikan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan praktikumnya. Saran tambahan untuk para praktikan menggunakan tanaman pacar air yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil agar lebih mudah dalam menutup tepi-tepi dari wadah yang digunakan untuk tanaman pacar airnya. Demikianlah video praktikum saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.